UKW itu menunjukkan bahwa dia wartawan profesional, menuju ke profesional diri. Dulu ada organisasi pers yang juga menolak. Ada wartawan juga menolak. Saya tidak perlu dengan uji kompetensi wartawan. Negara sekarang sudah zaman maju kok. Ada kompetensinya semua. Tukang pun ada kompetensinya. Ada istilah tukang, ada istilah mandor kan. Ada istilah apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali guys bersama saya Abdul Aziz di SMSI Oki Podcast. Kali ini saya kedatangan tamu yang saya bilang sangat istimewa bagi saya. Ini dia Ketua Bidang Advokasi atau Pembelaan Wartawan PWI Pusat, Oktav Riyadi SH. Apa kabar Bung Oktav? Alhamdulillah, selamat pagi, sehat selalu. Sehat selalu. Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakrabkan diri, saya panggil Bung aja ya. Betul. Bung Oktav, Bung adalah ditunjuk sebagai Ketua Bidang Advokasi ataupun Bidang Pembelaan Wartawan lah di PWI Pusat. Nah, artinya berkecimpung di bidang terkait permasalahan wartawan. Coba Bung, jelaskan Bung, bagaimana kriteria tugas Bung sebagai Dewan Advokasi? Ya, jadi sejak dari dulu, sebelum saya juga jadi Ketua PWI Sumatera Selatan, saya juga anggota pengurus di PWI Sumatera Selatan. Dulu saya bidang advokasi juga, masih namanya Wakil Ketua. Wakil Ketua? Ya, setelah saya jadi Ketua di PWI Sumsel, tidak lagi jadi Ketua PWI Sumsel, saya duduk di pengurusan pusat menjadi Ketua Bidang Pembelaan Wartawan PWI Pusat. Bidangnya adalah mengurusi permasalahan terkait berita yang dianggap oleh pembaca bermasalah. Kemudian akhirnya diadukan, bisa diadukan ke polisi atau digugat secara perdata. Ya, itulah permasalahannya, menyangkut ketidakpuasan. Ketidakpuasan artinya yang diberitakan ya? Terhadap pemberitaan, mungkin beritanya sepihak atau menghakimi dan lain-lain. Ini nanti kita bicarakan di tengah-tengah. Jadi itu tugas sebagai Ketua Bidang Advokasi atau Pembelaan Wartawan tadi. Ada hal-hal lain, misalnya ikut mengkaji undang-undang, ikut membela. Sekarang kekerasan itu bukan hanya kekerasan fisik. Karena banyak sekali bentuk-bentuk terhadap wartawan ini kan ada dialami juga. Selain ada wartawan berhadapan dengan gugatan misalnya, ketidakpuasan, wartawan juga dihadapi dengan misalnya kekerasan. Kekerasan itu bisa jadi ketika langsung intimidasi di lapangan, bentuknya mungkin menghalang-halangi kerja wartawan, mendorong, mengusir, atau menghapus hasil rekaman wartawan atau hasil foto wartawan, atau baru-baru ini melalui merusak website wartawan dan lain-lain, merusak media, ada istilah doxing, mengganggu pribadi kita, akun pribadi misalnya dan lain-lain, dan menyerang website media. Nah, jadi banyak sekali yang hal-hal seperti itu, termasuk juga ikut mengkaji undang-undang. Ya, seperti undang-undang pers, kita juga undang-undang KUHP yang baru misalnya. Kita juga ikut berkecimpung di dalam itu. Ikut dalam arti menilai apakah sesuai atau tidak untuk bakal menghambat kebebasan pers. Kebebasan pers seperti itu. Jadi Bung Oktav, artinya Bung sebelumnya pernah menjabat Dewan Advokasi di Sumsel, PWI Sumsel, dan pernah juga menjadi Ketua PWI Sumsel sebelum menjadi pengurus di pusat. Baik Bung. Sangat menarik ini untuk kita bahas kali ini terkait masalah pembelaan wartawan. Tadi Bu Oktav bilang produk jurnalistik mungkin yang tidak ada kepuasan artinya terhadap apa yang diberitakan, mungkin ada masalah-masalah lain. Nah, setahu saya Bung, wartawan atau insan pers ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 99. Artinya situ jelas dilindungi undang-undang. Nah, ketika produk jurnalistik yang katakanlah dianggap oleh pihak yang dirugikan, ini katakanlah tidak terima lah, artinya mengadukan wartawan yang bersangkutan. Nah, terkadang ini terjadi Bung, ngadu ke pihak kepolisian. Bagaimana sebenarnya
kalau seandainya masyarakat yang dirugikan itu terhadap produk jurnalistik yang memberitakan, kemana arah mereka sesuai dengan undang-undang yang saya bilang tadi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99. Mohon dijelaskan. Ya, jadi gini, memang hak setiap orang untuk mengadu. Dia tidak puas terhadap pemberitaan. Undang-Undang Pers Nomor 40 sendiri sudah menyatakan bahwa pers kita tidak boleh sebebas-bebasnya. Karena di dalam Undang-Undang Pers itu sudah diatur juga tentang hak koreksi dan hak jawab. Artinya terhadap hasil produk pemberitaan kita itu, masyarakat boleh mengkoreksi, ya kan? Boleh menggunakan hak jawab ketidakpuasan. Nah, situ sudah diatur. Ada tentang cara-cara hak jawab juga sudah ada pedoman tentang hak jawab. Jadi ketika orang tidak puas terhadap pemberitaan, dia melakukan banyak hal. Pertama, satu, mungkin mengadu ke polisi, ya, karena merasa pencemarkan nama baiknya. Misalnya ini berita saya dituding seakan-akan saya ini bandit. ya, Ya, dia tidak puas dalam pemberitaan kita, nama baiknya tercemar, dia merasa keluarganya ikut malu. Ya kan? Dia ngadu ke polisi. Ini orang pintar kita anggap. Kita ketemu orang pintar. Ada yang tidak pintar misalnya, dia tidak ngadu ke polisi, tapi dia menggunakan jasa-jasa preman misalnya. Dia tabrak itu wartawan, dia bacok itu wartawan, banyak kali kasus kan. Nah, seperti itu. Tapi kalau sementara dia berhadapan ke polisi, dia ngadu ke polisi, nah disitulah bahwa dulu sudah 5 tahun yang lalu pun sudah diperbarui di Ambon, di Hari Pers Nasional keberapa saya lupa. Kita sudah mengadakan MOU dengan Kapolri. ya, MOU dengan Kapolri itu kemarin juga diperbarui tanggal 10 Desember kemarin atau tanggal berapa lupa saya. Ketua Dewan Pers PLT yang sekarang bertemu dengan Kapolri, ada perjanjian kerjasama. Namanya bahwa ketika kasus pers larinya ke Undang-Undang Pers. Dan itu sudah digelorakan sudah 10 tahun lebih, ya, bertahun-tahun yang lalu. Artinya sudah lama, Bung, ini. Sudah lama sudah apa? Lama. Artinya diterapkan lah seperti itu. Iya, ya, dan ini pun secara pidana dan perdata memang larinya ke Undang-Undang Pers. Undang-Undang Pers. Dulu ingat kasus Pemret majalah Tempo. Iya. Bambang dulu diadukan oleh orang besar lah di Indonesia ini, termasuk dihukum pidana melalui di Pengadilan Negeri Jakarta. Kemudian Mahkamah Agung menyatakan bahwa dia bebas karena perkara ini tidak pernah diselesaikan melalui Undang-Undang Pers. Betul, betul. Nah, gugatan perdata pun ada beberapa media, kebetulan saya juga mendampingi media yang digugat perdata di pengadilan. Saya cukup mendalilkan bahwa pengadilan negeri setempat itu tidak berwenang mengadili perkara ini sebelum perkara ini karena tidak pernah diselesaikan melalui jalur Undang-Undang Pers. Jalur Undang-Undang Pers artinya ketika masyarakat tidak puas terhadap pemberitaan. Misalnya misalnya kita sebut salah satu camat lah ya, tidak senang dengan pemberitaan wartawan. Iya. Dia semerta-merta ujuk-ujuk jangan adu ke polisi. Dia gunakan hak jawab. Baik tertulis ataupun langsung. Iya. Ya, ke media atau temuin wartawannya, tolong buat hak jawab saya. Dia ketik jawabnya, boleh langsung juga. Dan hak jawab itu harus dimuat oleh media yang bersangkutan dengan pedoman-pedoman, misalnya kalau media online harus terbit waktu berikutnya, terbitan berikutnya. Kalau koran besoknya harus diterbitkan hak jawab itu dalam porsi yang sama dan di halaman yang sama. Majalah misalnya seminggu sekali ya, minggu depan harus diterbitkan hak jawab. Harus diterbitkan hak jawab itu dan tidak boleh dijawab lagi oleh Pemret yang bersangkutan. Iya. Jadi dijawab lagi. Jadi artinya itu termasuk dalam satu kode etik jurnalistik lah. Iya, dan itu hak jawab itulah haknya masyarakat bahwa dia berhak membela diri melalui hak jawab. Iya. Nah, ketidakpuasan tentang itu sudah dia lakukan, dia boleh ngadu juga ke Dewan Pers. Hak jawab dia kirim ke Dewan Pers. Dia ngadu ke Dewan Pers. Selain ngadu ke media, misalnya tolong hak jawab saya buat, dia juga boleh ngadu ke Dewan Pers. Pak, bahwa saya diberitakan miring, tidak berimbang berita saya. Iya. Menyudutkan saya. Ngadulah dia ke Dewan Pers. Dewan Pers akan memanggil Pemret media yang bersangkutan, akan memanggil pihak pengadu, nanti dilihat oleh Dewan Pers siapa yang bersalah. Iya. Nah, jadi itu. Begini, Bung Otap, kebanyakan masyarakat ini kan, dan juga pihak, bukan saya menudingnya, pihak katakanlah yang berwajib kepolisian lah, ketika ada masyarakat ngadu nih terkait masalah ketidakpuasan dalam satu pemberitaan. Kadang ada institusi, maaf saya bukan menyudutkan institusi ini, ada yang menerima laporan tersebut, padahal sesuai dengan perjanjian kata Bung Oktap tadi, sesuai dengan Undang-Undang Pers. Artinya masyarakat yang tidak menerima atau tidak puas dalam satu pemberitaan itu harus ngadunya ke Dewan Pers, bukan ke
kepolisian. Artinya ini bukan ranah kepolisian. Nah, ketika ini terjadi kan sering ada pihak penegak hukum lah yang menerima pengaduan ini. Ini kan pernah terjadi, Bung. Artinya tidak boleh seperti itu, harus ke Dewan Pers secara aturan, maksud saya seperti itu. Nah, saya tanya nih, Bung, terkait produk jurnalistik, yang mana sih yang dikatakan ini bisa ke ranah hukum, katakanlah kepolisian, dan bisa ke ranah Dewan Pers? Ini ada satu perbedaan lah jelasnya dalam suatu pembuatan pemberitaan. Ini yang untuk memisahkan hal ini seperti ini, yang mana ini? Ya, gini. Kalau bisa disebut karya jurnalistik, pertama di Dewan Pers juga, ini Dewan Pers pengetahuan saya. Pertama dia menilai media itu dulu sudah berbadan hukum atau belum. Karena itu lengkapi media kita dengan berbadan hukum. Itu satu syarat? Itu satu syarat. Sepanjang dia belum berbadan hukum bisa dianggap bahwa ini selebaran saja. Oh iya. Dan disebut bisa menjadi karya dia itu bukan disebut karya jurnalistik. Karena belum berbadan hukum. Medianya belum berbadan hukum. Bahwa dianggap selebaran gelap ini bisa oleh Dewan Pers nanti. Jadi kena undang-undang ITE itu jelas. Ya bukan. Bukan. Ya, bisa undang-undang ITE dan undang-undang lainnya, bisa undang-undang lain. Tapi lengkapilah dulu syarat berpendirian media, karena jelas dalam undang-undang juga mendirikan media itu harus berbadan hukum Indonesia. Dan undang-undang menyatakan perusahaan pers adalah berbadan hukum Indonesia. Berbadan hukum Indonesia artinya PT. Bisa PT, bisa koperasi, tidak CP. Ya, tidak CP. Badan hukum Belanda itu zaman Belanda. Jadi sesudah sudah lengkapi dengan perusahaan pers, baru kita mencoba mendaftarkan, memverifikasi media kita, ya kan, sampai tahap yang namanya faktual dan administrasi media kita ini. Nah, produk-produk yang kita hasilkan adalah karya wartawan. Ya, berita itu adalah apa yang dibuat oleh wartawan. Wartawan itu adalah orang yang mencari, mengelola informasi, kemudian menerbitkan. Baik melalui TV, radio, online. Nah, ketika produk ini dianggap bermasalah, kemudian dia mengadu ke polisi. Polisi kan melihat, oh ini Pak, saya dituding misalnya. Dituding menipu. Nah, dituding menipu misalnya oleh saingan bisnis misalnya kan. Sementara berita wartawan tidak pernah mengonfirmasi yang bersangkutan. Kadang-kadang gini ceritanya, misal dulu di Paga namanya laporan. Wartawan kepolisian itu sering dapat laporan di kepolisian, dia catat, dia beritakan, dia konfirmasi ke Kasar Reskrim. Sementara yang diberitakan tadi tidak pernah dikonfirmasikannya. Kalau Pak, saya sudah konfirmasi loh. Ke siapa? Ke polisi membenarkan adanya pengaduan. Iya, orang yang kau beritakan tidak pernah kau konfirmasi. Nah, orang ini yang tidak puas. Pak, saya dituduh menipu oleh rekan bisnis saya, dimuat beritanya mentah-mentah, tidak pernah saya dikonfirmasi. Nah, inilah yang jadi masalah. Artinya beritanya tidak dikonfirmasi, tidak balance, tidak berimbang lah kata bahasa. Nah, sementara di undang-undang, di kode etik wartawan kan punya kode etik. Iya, betul. Wartawan harus selalu menguji informasi, menulis berita berimbang. Nah, disitulah bahwa dia sudah ada kesalahan di situ. Nah, kesalahan inilah bahwa dilaporkan. Pencemaran nama baik, karena berita itu disebut namanya jelas, melakukan penipuan dan lain-lain. Nah, polisi memang bisa langsung menerima dalam artian gini, oh apa Pak laporannya, saya diberitakan ini. Polisi yang baik, yang tahu bahwa sudah ada MOU antara Kapolri dengan Dewan Pers, menyatakan bahwa apapun namanya persoalan berita, serahkan ke pihak Dewan Pers. Ya, sarankan, polisi yang baik menyarankan kepada pengadu tadi, Pak, Bapak mengadu dulu ke Dewan Pers. Ada websitenya sekarang, buka di online, website pengaduan Dewan Pers, udah bisa langsung, ada formulirnya diisi, langsung bisa ngisi masyarakat, nama siapa, saya tidak puas terhadap berita ini, tolong, mungkin dia screenshot atau dia apa, linknya dia kirim ke Dewan Pers, bahwa berita ini bermasalah. Nah, disitulah prosedurnya. Ketidakpuasan terhadap, nanti Dewan Pers yang menghukum nanti. Bentuknya apa? Jika dia tidak puas dengan hasil Dewan Pers tadi, dia bisa melakukan yang lain. Bisa mungkin dia ngadu ke pidana lagi. Tapi langkah-langkah menurut Undang-Undang Pers ini harus dilakukan. Harus seperti itu ya. Kami meyakini bahwa Undang-Undang Pers ini adalah Undang-Undang Lex Speciali. Ya, derogat Lex Generali. Artinya undang-undang yang khusus menyampingkan Undang-Undang umum. Nah, karena itu undang-undang yang khusus ini berlaku terhadap Undang-Undang Pers. Ya, Undang-Undang Pers sendiri sudah menyatakan bahwa jika kita tidak menggunakan hak jawab itu ada hukumnya juga, ada kena denda juga perusahaan persnya. Dendanya pidana dan perdata, dan denda, pidananya denda, hukumannya denda.
Nah, jadi Dewan Pers juga banyak hal yang bisa dilakukan Dewan Pers, misalnya kalau medianya melanggar misalnya. Bentuknya antara lain apa? Dewan Pers bisa mencabut kewenangan seseorang menjadi pimret. Bisa dinyatakan bahwa seumur hidup dia tidak boleh jadi pemimpin redaksi di media itu. Bisa seperti itu? Bisa seperti itu. Kalau ketahuan dia masih jadi pimpinan redaksi, bisa bahaya. Bisa bahaya. Tapi kan ini Bung, saya menarik dilindungi undang-undang. Artinya kalau dilindungi undang-undang, tidak bisa dihukum maksud saya. Persepsi secara perspektifnya, kalau dilindungi undang-undang, seseorang dilindungi oleh undang-undang itu untuk disanksi hukum itu agak apa ya, dibilang tidak ya mungkin, dibilang mungkin ya tidak, seperti itu. Apakah benar itu persepsi itu? Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99, wartawan mendapat perlindungan hukum. Hak mendapat perlindungan hukum, artinya menyeluruh dapat perlindungan hukum. Tapi sepanjang wartawan itu menjalankan profesinya secara benar, sesuai aturan kode etik jurnalistik tadi. Kode etik tadi, wartawan kan tidak boleh menghakimi, tidak mencampur adukan berita dan opini. Betul. Kadang-kadang dia menulis tidak punang karena dendam dengan seseorang, dengan kepala daerah atau apa. Dia buat judulnya misalnya kepala daerahnya otak segala korupsi misalnya, bandit lah dia tulis itu sudah mencampur adukan opini, ya kan? Tidak menuliskan data dan berdasarkan fakta dan data. Tapi kalau dia menurunkan berita berdasarkan fakta dan data, kemudian mengkonfirmasi terhadap orang itu, tuduhan tadi dikonfirmasi ulang kepada pihak yang kita beritakan, dan orangnya mau menjawab fair misalnya, satu halaman pemberitaan setengahnya jawaban dia, enak. Ini enggak, satu halaman berita di ujung-ujung cuman ketika dikonfirmasi handphonenya tidak aktif. Itu dianggap oleh Dewan Pers bukan konfirmasi. Upaya konfirmasinya tidak maksimal. Harus dijelaskan bahwa didatangi kantornya, tidak mau sudah sekian kali, didatangi rumahnya, menolak menjawab tuduhan pemberitaan ini misalnya. Itu sudah ada upaya. Dan wartawan juga tidak bisa menunggu terlalu lama untuk sebuah pemberitaan seperti itu. Walaupun ada istilah embargo, menunda pemberitaan sampai dikonfirmasi lengkap. Zaman-zaman dulu boleh ada berita online, salah satu media terkenal dulu, hantam dulu berita, baru konfirmasi kemudian. Pedoman media cyber sudah ada. Ada namanya pedoman pemberitaan media cyber. Yang dikeluarkan oleh Dewan Pers juga. Tidak boleh langsung orang tanpa konfirmasi. Berita harus tetap dikonfirmasi. Biar supaya apa? Supaya berimbang, balance. Nah, disitulah hak orang. Kalau kita sudah saling memberitakan, aku misalnya memberitakan saudara Ajis misalnya, tanpa aku konfirmasi lagi saudara Ajis itu, tidak ada Ajis berhak ngomong. Loh, saya ini kan punya saya berhak membela diri, dan itu tidak ditempatkan di media kita. Dia berhak mengadu. Ngadunya kemana? Ke Dewan Pers dulu. Ya, Dewan Pers. Kemarin saya lagi di Jakarta. Ketika saya lagi di Jakarta, ada 4 orang oknum anggota dari daerah lain. Ada wartawan memberitakan salah satu bank. Oknum polisiannya datang ke Dewan Pers, cuman mengecek, seperti saya bilang dari pertama tadi, perusahaan ini sudah ber-PT belum. Ketika dia belum ber-PT, ya mungkin langsung pulangnya oknum polisi dari menjemput wartawan tadi. Nah, ini yang bahaya menurut saya. Padahal kita terapkan, saya meminta, kita sudah menyelesaikan mana-mana kepada kawan-kawan di kepolisian, begitu menerima pengaduan masyarakat tentang ketidakpuasan berita, tolong bantu, sarankan kepada masyarakat tadi, Pak, Bapak gunakan dulu hak jawab. Atau mengadu ke Dewan Pers. Ada websitenya. Jangan langsung, polisi langsung menerima laporan, kemudian dengan alasan bahwa kami punya hak, tugas kami juga seperti ini. Tidak, kita sudah punya MOU, dan terakhir ada PKS yang perjanjian kerjasama antara Kapolri dengan Dewan Pers, sudah yang terbaru, bahwa segala urusan menyangkut pemberitaan balik ke Dewan Pers dulu. Balik ke Dewan Pers dulu. Biarlah nanti Dewan Pers yang menghukum atau apa nanti. Terus ini lagi katakanlah baru-baru ini lagi heboh nih terkait yang disahkan oleh DPR, apa itu, undang-undang atau KUHP yang disahkan KUHP oleh baru. Yang disahkan oleh DPR RI terkait masalah luang lingkup wartawan lah, yang katakanlah wartawan tidak terima lah, semua wartawan, organisasi wartawan tidak terima apa yang dilakukan oleh pihak DPR RI untuk mengesahkan KUHP. Nah, Bang Oktav selaku Ketua Bidang Advokasi atau Pembelaan Wartawan terkait hal ini bagaimana?
Ya, sebenarnya bukan terhadap KUHP-nya. Ada beberapa pasal yang menurut teman-teman lebih dari 14 atau berapa belas pasal. Itu ada menyangkut nanti menyerempet ke wartawan. Menyerempet ke profesi wartawan. Ya, seperti contoh misalnya ada pasal tentang penghinaan terhadap penguasa. Penghinaan terhadap penguasa mungkin bisa jadi ini sampai ke RT, ke camat, itu penguasa juga. Tidak jelas kan akhirnya. Ketika orang tidak puas terhadap pemberitaan, camatnya tidak puas atau ketua RT-nya tidak puas terhadap pemberitaan, saya penguasa. Dia mengadukan berita ini berdasarkan KUHP. Padahal kan sudah ada undang-undang pers. Nah, hal-hal ini ya sebenarnya seharusnya tidak diatur dalam KUHP. Hal seperti itu misalnya. Kemudian tentang penyebaran misalnya tentang ajaran komunis. Misalnya pas hari G30 SPKI, wartawan menulis opini misalnya tentang itu misalnya, kan masih simpang siur, ya kan? Peristiwa G30 SPKI ini kan masih simpang siur. Seperti apa? Seperti apa kan? Versi pemerintah ini seperti ini. Wartawan mencoba mengulas, nanti dia dituduh menyebarkan tentang paham komunis. Nah jadinya kan hal-hal seperti itu terkait seperti itu kan sebenarnya sudah tidak bisa. Harus pasal itu menurut Dewan Pers dan kawan-kawan di media, termasuk kita konstituen Dewan Pers, antaranya lain PWI, AJI dan lain-lain, bahwa ada beberapa belas pasal yang sebenarnya menyerempet pekerjaan wartawan. Ya. Jadi ada sebagian pasal-pasal di dalam KUHP itu yang ditetapkan oleh DPR itu yang nanti akhirnya kebebasan pers terganggu artinya itu yang menjadi permasalahan untuk alat untuk menjerat wartawan secara pidana melalui KUHP baru. Padahal tidak seperti itulah ya, tidak bisa wartawan diterapkan undang-undang KUHP yang seperti itu ya, karena kita sudah ada undang-undang pers, harusnya wartawan diberlakukan undang-undang pers. Nah ini Bung Oktav terkait keprofesionalan seorang wartawan. Artinya Dewan Pers sudah mewanti-wanti, artinya sudah mewajibkan lah, katakanlah wajib lah hukumnya terkait masalah uji kompetensi wartawan, UKW. Nah ini saya kira suatu hal yang positif yang dilakukan oleh pihak Dewan Pers. Bagaimana sih kira-kira hal-hal UKW ini, apa betul harus diikuti atau dilaksanakan ataupun dilakukan oleh wartawan untuk menjadi satu wartawan profesional? Jadi gini, dulu ada organisasi pers yang juga menolak. Ada wartawan juga menolak. Saya tidak perlu dengan uji kompetensi wartawan. Loh, negara sekarang sudah zaman maju kok. Ada kompetensinya semua. Tukang pun ada kompetensinya. Ada istilah tukang, ada istilah mandor kan. Ada istilah anak buah tukang. Ya kan? Orang yang ngukur jalan juga ada kompetensinya. Guru pun ada kompetensinya. Jadi wartawan profesi. Kita ini bukan pekerjaan disebut. Betul. Profesi karena kita punya kode etik, karena punya organisasi dan lain-lain ya. Hanya dua yang disebut profesi kalau salah, dokter, wartawan, sama advokat. Tiga, ya. Kan berbeda kita dengan pekerjaan biasa. Kenapa kita tidak mau ikut kompetensi wartawan? Kompetensi wartawan ini juga mengukur diri kita sebagai wartawan. Sejauh mana langkah-langkah kita sebagai wartawan sudah benar atau tidak. Kan wartawan ini kan kadang-kadang mohon maaf, di zaman keterbukaan informasi ini, begitu mudahnya orang buat media dengan modal 10 juta, dia bisa buat media online. Dia tidak tahu cara nyari berita, tidak tahu undang-undang pers, tidak tahu kode etik, dia tidak tahu. Menulis berita pun tidak tahu. Akhirnya apa? Hantam kromo isi beritanya, menghantam orang dengan mengandalkan kata-kata diduga. Berdalih diduga, tapi di situ menghantam. Oh, saya sudah ini Pak diduga bahasanya. Ya, tapi dalamnya tidak normal. Isi pemberitaannya menghantam orang, tapi judulnya diduga, tapi masih tetap menghantam orang dengan menggunakan tentang kebebasan pers yang sekarang terjadi. Jadi artinya tetap dia harus UKW. UKW itu menunjukkan bahwa dia wartawan profesional, menuju ke profesional dirinya. Jadi ketika wartawan itu sudah UKW, artinya ya untuk menulis suatu pemberitaan itu pasti sudah menjalankan prosedur dalam hal kode etik jurnalistik. Ya, salah satu ujian tentang UKW itu bahwa wartawan harus tahu tentang kode etik. Ya, dalam kode etik, kemudian kode etik kita ada 11 pasal. Kemudian salah satunya dalam kode etik itu adalah menguji informasi. Wartawan selalu menguji informasi. Artinya ketika dia ikut UKW dia tahu. Lah, kalau dia tidak pernah ikut UKW dengan dasar belakang
bolong. Mohon maaf, ada profesi mungkin dulunya mohon maaf hanya tukang bungut-bungut uang di jalan atau apa misalnya. Tiba-tiba dia menjadi wartawan. Dia tidak tahu tentang mesti dikonfirmasi itu berita dan lain-lain. Beritanya kan nulis pun tidak bisa. Banyak yang saya jadi penguji sejak tahun 2012. Ada wartawan menulis berita cuma 5 alinea. Kita hadirkan narasumber misalnya kepala dinas Kominfo, misalnya Kapolres, kita hadirkan duduk di depan wartawan. Dia bercerita tentang bahwa selama tahun 2022 kami berhasil mengungkap kasus narkoba 1000 kasus narkoba misalnya. Ketika disuruh nulis wartawannya tidak bisa, nulis itu pun tidak bisa. Bagaimana kita bisa nyatakan dia ini wartawan? Betul. Kalau cuma nyatet-nyatet saja, Intel nyatet-nyatet aja. Ya kan? Iya. Yang nyatet-nyatet aja kan bisanya Intel lapor komandannya. Intel kan tidak membuat berita. Betul. Wartawan yang membuat berita. Ketika dapat, dia menghasilkan produk yang namanya produk pemberitaan. Kalau dia wartawan radio, dia cuap-cuap untuk direkam, dia share ke radio. Kalau TV dia punya kamera atau handphone, dia rekam kegiatan tadi, dia share. Nah, kalau wartawan tulis saja tidak bisa. Ya kan? Dibilang wartawan. Bilang wartawan, suruh UKW tidak mau. Nggak mau. Ya kan? Takut nggak lolos. Tidak perlu saya UKW, dia bilang itu. Silakan Anda kalau Anda tidak mau disebut wartawan profesional. Ya kan? Terus terakhir, Bung, apa harapan Bung Oktap selaku Ketua Bidang Advokasi ataupun Pembelaan Wartawan terhadap rekan-rekan jurnalis lah ataupun rekan-rekan kita wartawan? Ya, pertama, sadari bahwa kita bukan orang yang kebal hukum. Ya, wartawan itu bukan orang kebal hukum. Ada undang-undang lain yang ikut mengintai kita, salah satunya mungkin undang-undang ITE. Undang-undang ITE, informasi transaksi elektronik namanya, undang-undang ITE itu ya ketika wartawan membuat berita di media online, di media dia, kemudian dia nge-share ke media Facebook atau kemana, kemudian bermasalah, jadilah ke undang-undang ITE. Ya, karena undang-undang ITE larinya ke undang-undang ITE. Tapi kita balik lagi bahwa persoalan undang-undang apapun kita minta di wartawan diperiksa secara undang-undang nomor 40. Ya kan, bahwa karyanya adalah karya tulis yang tidak bisa dihukum. Sepanjang itu karya tulis wartawan yang benar-benar menerapkan kerja profesional. Kerja profesional. Ya, ada konfirmasi, beritanya dikonfirmasi. Artinya wartawan harus melakukan konfirmasi, harus mengecek uji informasi. Kemarin ada wartawan memberitakan pengusaha besar di Palembang meninggal dunia. Ternyata masih segar bugar. Itu salah satu bentuk tidak profesional. Dapat informasi, konfirmasi ulang, diuji informasi tadi benar tidak. Kemudian berikan hak kepada narasumber untuk ngomong. Pak, jawab Pak tuduhan ini. Bapak berhak menjawab. Paling tidak ke keluarga lah kira-kira. Minimal ke orang-orang dekat dia bahwa ada berita. Kemudian misalnya orang dituduh maling. Pak, Bapak jawab tuduhan ini. Tolong hak Bapak ada untuk bicara dalam media ini. Nah, setelah dikonfirmasi lengkap datanya, beritanya lengkap, data konfirmasi, dan tidak punya niat menghakimi seseorang itu dengan judul, ya tidak niat menghakimi, kemudian tidak ada niat buruk dalam pemberitaan itu, karena dendam dengan orang itu kita beritakan tiap hari menghantam dia. Yakinlah wartawan akan selamat. Mau ada KUHP baru, mau ada undang-undang ITE, selama wartawan menjalankan tugasnya dengan benar, secara profesional, dia tidak bakal terkena kasus apa-apa. Tidak bakal terkena kasus apa-apa. Jadilah wartawan yang profesional dengan cara langkah-langkah seperti itu. Jadi satu hal, jadilah wartawan yang profesional. Wartawan profesional harus UKW. Ya, tidak. Itu salah satu persyaratan aja. Sejak 2010 sudah ada namanya kompetensi wartawan. Ada Piagam Palembang. Piagam Palembang itu menginginkan perusahaan pers itu juga berkompeten. Kompeten perusahaan pers ada, kompeten wartawannya juga ada. Nah, itulah wartawan yang sadar diri, dia harus paham tentang kode etik, tentang undang-undang pers dan undang-undang lainnya, peraturan-peraturan lainnya. Yuk, ikut UKW lah supaya dia dibilang wartawan profesional. Ya kan? Saya tidak menyatakan bahwa yang tidak UKW tidak profesional, enggak. Tetapi ketika dia ikut UKW, bisa dikatakan dia wartawan yang mengarah kepada profesional. Ya, oke. Baik, Bung Oktap, terima kasih atas bincang-bincang singkatnya kali ini, dan tentunya kita berharap kepada rekan-rekan jurnalistik untuk jadilah seorang wartawan yang profesional. Betul. Nah, ini. Jadi jalankan kode etik jurnalistik.
Ya, seperti itu kira-kira. jalankan kode etik jurnalistik, langkah-langkah wartawan informasi, selalu menguji informasi, selalu mengkonfirmasi pemberitaan tersebut, tidak menyudutkan dan tidak menghakimi. Menghakimi. Ya. Jadi sekali lagi, Bung Oktav, saya ucapkan terima kasih atas waktunya hari ini bersama SMSI Oki Podcast. Baik guys, itu tadi bincang-bincang singkat saya bersama Bung Oktav Priyadi, yang juga sebagai sesepuh dan juga sebagai wartawan senior di Provinsi Sumatera Selatan yang sekarang bertugas atau ditugaskan sebagai Ketua Bidang Advokasi ataupun Pembelaan Wartawan Pusat, PBI Pusat saat ini. Dan tentunya apa guys yang dijelaskan Bung Oktav sangat bermanfaat lah bagi rekan-rekan pers ataupun rekan-rekan jurnalis, di mana beliau berharap menjadilah wartawan yang profesional, dan tentunya produk jurnalistik tidak akan menjerumuskan profesi sebagai wartawan. Artinya seperti itu. Dan satu hal yang perlu guys pahami, ketika terjadi suatu hal yang tidak berkenan terhadap narasumber yang ingin merana hukumkan, tentunya tidak semata-mata harus melapor ke pihak kepolisian, karena sudah diatur Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 itu harus bukan ke pihak kepolisian tapi ke pihak Dewan Pers yang semestinya sebagai secara garis hukum harus ke sana. Dan juga pihak kepolisian ketika ada narasumber yang tidak senang dengan pemberitaan itu mengadukan yang bersangkutan, ya pihak kepolisian harus legowo dan memberikan arahan untuk pengaduan tersebut ke Dewan Pers. Mungkin itu saja guys, bincang singkat pagi ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya untuk mengupdate konten-konten SMSI Oki Podcast selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.